Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi samil 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tansu nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi rawahul Bukhari, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratus sholihin, jamaah subuh Masjid Baitur Rahim yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana materi kita setiap Sabtu pekan kedua adalah terkait dengan tauhid atau akidah. Mungkin kita masih ingat pembahasan pekan kemarin Bapak mengenai pentingnya tauhid ini, bahwa tauhid, pemahaman tentang tauhid, pengamalan tentang tauhid menjadikan semua aktivitas kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita memahami tauhid dan tidak bisa memaknai tauhid membuat segala sesuatu amalan kita ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Mengikhlaskan, mentauhidkan Allah dalam semua peribadahan, semua amalan adalah syarat mutlaknya diterima semua amalan. Jika salah kita mengikhlaskan, menunjukkan atau mengarahkan sebuah amalan atau ibadah, maka semuanya bagaikan fata morgana, seperti orang yang berjalan di tengah jalan yang siang kering kerontang, dari jauh terlihat ada air, ketika dia mendekat ternyata kering. Amalannya nanti demikian akan diperlihatkan amalannya, tapi nilainya tidak bisa mengambilnya. Bagi orang-orang yang tidak memahami atau tidak mentauhidkan Allah dalam amalannya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, lain syakarta, lain asrakta, lain asrakta, la yahbatanna amaluka. Barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah atau menggantungkan atau menunjukkan amalannya atau ibadahnya, harapannya, penghormatannya, perlindungannya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka sia-sialah amalan ibadahnya. Wala takunanna minal khasirin, dan nanti di yaumil qiyamah dia termasuk golongan orang yang amat sangat merugi. Surah Az-Zumar 65. Ya.
Hadis yang barusan tadi kita bacakan di pembukaan, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'a." Siapa nanti yang mendatangi Allah di yaumil qiyamah, berjumpa dengan wajah Allah yang sesungguhnya, wajah Allah Subhanahu wa taala secara nyata, ya, la yusyrik bihi syai'a, dan tidak mendapatkan sebiji penyimpangan dari tauhidnya, atau tidak tidak mencopotkan gerigi kunci surganya, kunci tauhidnya, karena tauhid itulah kuncinya surga, Pak. Dan tauhid itu kunci itu punya gerigi, punya sisir-sisir apa tuh, Pak ya. Kalau dia patah satu, copot satu, maka kunci itu nggak bisa berfungsi. Nah, siapapun yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa kunci yang copot atau patah, maka dia tidak akan bisa membuka pintu surganya. Siapapun yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nantinya dengan pemahaman tauhid yang keliru, pemahaman tauhid yang salah, ya, maka tidak akan menjumpai baunya surga. Tapi bagi mereka yang datang berjumpa dengan Allah dengan tauhid yang benar, cara ibadah yang benar, peruntukan ibadah yang benar, dan memulai ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul memberikan jaminan dakhalal jannah, pasti surga balasannya. Dengan demikian dipahami bahwasanya pembuka surga itu adalah tauhid, dan pintu neraka itu adalah tauhid, penyimpangan dari tauhid. Dan tauhid dan penyimpangan dari tauhid itu adalah apa ya namanya? Mbahnya dosa. Apa itu ya namanya, Pak ya? Biangnya dosa gitu ya. Oleh karena dia biangnya dosa, kalau ini dibawa mati tidak akan pernah diampuni. Allah sudah menegaskan berkali-kali dalam Al-Quran, dan bahkan Allah menegaskan haramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan surga baginya. Ya. Oleh karena itu hiduplah di dunia ini dengan mentauhidkan Allah semata dalam semua amalan. Jadi amalan itu ada dua, Pak. Ada amalan lahiriah dan ada amalan batiniah. Amalan batin ini kita nggak bisa mengukur orang, Pak. Bisa rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin ke masjid, tapi batinnya yang keliru memahami tauhid. Nah, tauhid adalah meyakini, membenarkan, menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan Allah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dan yang terpenting adalah mentauhidkan Allah, menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala segala perbuatan hamba. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma abatum wa la antum ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah kepada orang-orang kafir bahwasanya kami atau aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang kami sembah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Maha Tunggal. Allah Samad, menggantungkan semua harapan hanya kepadanya, jangan kepada yang lain. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah nggak punya aib, Allah nggak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diserupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia.
tauhid rububiyah. Ilahin nas, ilahnya manusia, sesembahannya manusia, tauhid uluhiyah. Dengan demikian itu tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dengan segala perbuatannya. Allah memberikan rizki, Allah menghidupkan dan mematikan, Allah menyelamatkan, Allah mencelakakan, Allah memuliakan, Allah menghinakan. Tauhid rububiyah. Allah menciptakan bumi ini, ya. Allah menjamin rezeki kita, adalah tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam semua amalan perbuatan hamba. Nah, tadi kalau perbuatan Allah, tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam semua amalan hamba, tauhid uluhiyah. Wa ilahukum ilahu wahid. Tidak ada sembahan yang hak diibadahi dengan benar selain Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nah, untuk pagi ini kita mengambil dulu tauhid rububiyah. Ulangi, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam semua rububiyahnya. Segala perbuatan Allah, baik menciptakan, memberikan, menjamin rizki, menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya, perbuatan Allah kita yakini semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semesta alam ini, Pak. Allah allazi khalaqas samawati wal ard, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Ya, ini saja gambaran, Pak, bahwa Allah sebagai Ar-Rabb. Ya. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, mengganti siang dengan malam. Semuanya tunduk sesuai aturan, gak ada yang berani membangkang. Ya, Pak, ya. Gak ada yang berani membangkang. Kullu yajri li ajali musamma, semuanya berputar dengan apa yang Allah tentukan. Semuanya tunduk dengan patuh dengan apa yang Allah tetapkan kepada dirinya. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya. Ya. Allah penjamin dan pemberi rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata di bumi ini sekecil apapun itu kecuali Allah telah menjamin rezekinya, apalagi manusia yang besar dan berusaha. Tauhid rububiyah. Oleh karena itu, Bapak, tauhid rububiyah adalah fitrah manusia. Nggak bisa disangkal, jangan menyangkal. Fitrah manusia itu bertauhid rububiyah. Sejak kapan? Sejak janin di rahim ibu itu sudah fitrahnya itu sudah bertauhid rububiyah. Dalam sebuah ayat dikatakan, wa id athara rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatuhum. Ingatlah ketika Rabbmu Allah mengeluarkan keturunan Adam dalam sulbi rahim seorang ibu ketika berusia 4 bulan, 40 hari. 4 bulan, maaf. 120 hari. Ditiupkan ruh kehidupan baginya sang janin, kemudian ditetapkan 4 perkara. Rizkinya, ajalnya, binasa celakanya ditetapkan semua di lauhin mahfuz pada saat ditiupkan ruh kepadanya. Sekaligus Allah minta persaksian kepadanya, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Rabbmu? Apa jawab si janin? Qalu bala sahidana, kami bersaksi bahwa engkau Rabb kami. Barulah
janin itu bisa keluar dengan hidup. Fitrah, Pak. Di semua manusia yang lahir itu adalah fitrahnya mentauhidkan Allah dari segi rububiyah. Tauhid rububiyah. Oleh karena itu siapapun manusia ini yang lahir, Pak, dan dia mati sebelum balik, jaminannya maupun apapun agama orang tuanya. Mau ibunya Kristen, bapaknya Hindu, dia lahir dan dia wafat sebelum dia balik, surga. Dan dia bertauhid. Dia bertauhid. Ya. Tujuan kedua apa? Allah mengambil proses yang kita di rahim tauhid rububiyah kita. Disebutkan dalam Al-Qur'an, antaqulu yaumal qiyamati anna kunna an hadza ghafilin, agar kalian tidak lalai dari pertanggungjawaban. Kan ada sering orang bilang begini, Pak. Enak ya, orang selain non Islam ya katanya, nanti di yaumil qiyamah nggak diminta pertanggungjawaban karena dia bukan Islam, jadi nggak ditanya. Enak mereka. Siapa bilang? Mereka akan ditanya karena sebelum dia lahir dia sudah bersaksi tentang keesaan Allah. Allah sebutkan supaya kalian tidak lalai tentang pertanggungjawaban. Tidak berkata demikian kata Allah. Oh, saya nggak diminta pertanggungjawaban, saya bukan muslim. Anda diminta pertanggungjawaban karena sebelum Anda lahir sudah bersaksi depan Allah, Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb. Ya. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis, kullu mauludin yulal fitrah. Setiap bayi lahir itu adalah fitrahnya muslim, Islam, tunduk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi? Fa abawahu yuhawidani. Kedua orang tuanya lah itu yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, yang menjadikannya Majusi, penyembah berhala, penyembah api. Ya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan demikian, bukan anak itu. Karena dia hidup di lingkungan orang tua yang Nasrani, dia jadi Nasrani jadinya. Iya. Khalaqtu ibadi hunafa, kata Rasulullah SAW, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, bersih, suci, fitrah. Iya. Fajatalahu syaiton, syaitanlah yang membuatnya dia memalingkan mereka kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya bapak dan ibu mendidik anak kita dari awal, membimbing anak-anak kita, mengajarkan tauhid Al-Qur'an dan hadis, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Kemana anak itu terarah? Ya, tergantung kedua orang tuanya. Ya, tergantung kedua orang tuanya. Ya. Kemudian orang musyrik itu mentauhidkan Allah segi rububiyah. Ya, Pak. Allah berkata kepada Rasul, "Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ardh." Cobalah tanya kepada orang kafir Quraisy Mekah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, la yaqulunna Allah. Allah. Jadi kalau Abu Jahal ditanya, siapa yang menciptakan dirinya? Allah. Abu Lahab ditanya, siapa yang menjamin rezekimu? Allah. Lalu apa yang hilang bagi mereka? Tauhid uluhiyah. Karena pemahaman yang salah, ilmu yang keliru. Ya, ilmu yang keliru. Ya. Ya. Kul man yarzuqukum minas samai wal ardh. Siapakah yang beri rizki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Amman yamliku sam'a wal basar. Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Siapakah yang menghidupkan dan siapa yang mematikan? Pasti mereka menjawab Allah.
Tapi kenapa mereka tidak berzikir kepada Allah? Tapi kenapa mereka tidak bertawakal kepada Allah? Tauhid uluhiyah. Pemahaman yang keliru. Iya. Pemahaman yang keliru. Iya. Dan semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, tauhid rububiyah itu sejatinya mengantarkan manusia ini menjadi tauhid uluhiyah. Karena manusia ini selalu Pak menggantungkan dirinya kepada penciptanya awal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, yang menjamin rezekinya, yang menghidupkan mereka, mematikan mereka. Maka seharusnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadahnya, amalannya semata-mata karena Allah. Jadi tauhid rububiyah itu adalah pengantar kita ini untuk bertauhid uluhiyah. Insyaallah pekan berikutnya atau bulan depan kita lanjut dengan tauhid uluhiyah. Ya Pak ya, karena percuma tauhid rububiyah kita kalau kita keliru dari segi tauhid uluhiyah. Padahal tauhid rububiyah ini sejatinya adalah fitrahnya kita menjadikan kita ini bertauhid uluhiyah kepada Allah, mengikhlaskan semua amalan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak, ada satu dua pertanyaan, dipersilakan Bapak. Ya. Ada pertanyaan Bapak? Jangan. Ya. Ya. Kadang-kadang dalam praktek misalnya dalam upacara atau dalam misalnya kenegaraan dan sebagainya, atau dalam suatu situasi tertentu misalnya, kadang-kadang misalnya pelaksanaan kegiatannya di siang hari, para panitia penyelenggara khawatir hujan. Soalnya mereka mengundang pawang gitu. Iya. 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 Jadi ada orang merasa dirinya bisa mengatur hujan. Nggak usah jauh-jauh, di komplek ini pernah terjadi. Ada orang mengambil pawang hujan dari sebuah acaranya dia. Nah, dilalah hujan keras, ketika mantennya terjadi hujan deras, banjir. Tukang pawangnya lari, nggak ngambil gajinya. Padahal udah nyalain dupa di situ, dupanya pun hanyut dengan air. Ya. Artinya pawang hujan itu adalah pembohong besar, pembual besar. Ya, pembual besar. Dia hanya kali-kali ya benar, maka dia mendapatkan uang. Sesungguhnya dia dukun Pak. Dan memang waktu itu takdirnya gak hujan, dia merasa dirinya berhasil, tidak turun hujan, dia dapat uang. Tapi dia nggak tahu ketika dia dipanggil jadi pawang hujan dan takdirnya Allah itu hari itu hujan, celaka dia. Ketahuan balangnya, gaji pun nggak diambil. Pernah terjadi di komplek kita. Saya ingat betul. Ya. Itu di akad nikah. Besok pestanya hari Sabtu, besok pesta hari Ahad. Orangnya datang ke saya, kan khawatir besok hujan lagi di pestanya, karena baru akad nikahnya di Bani. Ini baru akad nikah, pawangnya udah lari. Besok baru resepsinya. Khawatir besok juga hujan. Dan komplek kita kan banjir Pak kalau hujan. Waktu itu saya datang segini Pak airnya ke rumahnya, waktu akad nikahnya. Besoknya ini resepsi, khawatir hujan lagi. Bapak masih mau manggil pawang hujan? Enggak dah. Terus gimana? Pak Ustadz tadi, maaf saya bukan pawang hujan. Bukan pawang hujan. Doain saya bisa mohon kepada Allah, insya Allah nggak hujan. Alhamdulillah seharian besoknya itu cerah banget. Wah, saya percaya Ustadz dia ketimbang dengan pawang. Lo kok baru percaya Ustadz dari pawang, gimana sih? Dari kemarin gitu loh. Kok baru sekarang percaya Ustadz ketimbang dengan pawang? Kenapa nggak dari kemarin percaya Ustadznya ketimbang dengan pawang hujan? Gitu Pak peristiwanya Pak ya. Ya. Jangan percaya demikian Pak, dukun Pak. Hati-hati.
Nah, ada dukun berkedok ustaz. Ya, Nah, itu dia repot, Pak. Hati-hati. Dia pakai sorban, dia jual mahar. Kan ada berani mengiklankan lagi. Mahar sekian harganya, dijamin tokcer. Dia nyewa orang lagi banyak, Pak, untuk memberikan apa namanya itu, Pak? Persaksian apa tuh namanya dia? Persaksian. Saya testimoni ya. Saya sudah pakai dan beli mobil. Waduh, alhamdulillah. Saya sudah pakai, udah beli rumah. Alhamdulillah. Bapak dapat dari mana beli rumah? Ada yang ngasih uang enggak? Saya jual tanah. Kalau jual tanah nggak usah, Pak. Nggak usah ngomongin. Saya juga bisa jual kalau jual tanah, Pak. Bapak masih punya tanah, jual tanah, bangun rumah bisa. Tidak perlu pakai amalan itu. Ya, Pak ya. Silakan, Pak. Masih ada satu, Pak. Silakan. Ya. Sebelum kita tutup. Ya. Cukup, Pak ya. Mari menutup majelis kita dengan membaca kifar majelis. Subhanakallah. Syukran katsir, jazakumullahu khairan katsira, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.